Bukti kita banyak dosa, kita belum mendapat lawan Rasulullah SAW. Istighfar lawan bersalawat, kina bisa izin mencungol. Orang semua baik, kita kada. Jangan supan belajar, yang penting usahanya. Tuhan menilai usaha, bukan hasil. Orang miskin kekurangan tidak harus dicintai, tapi kalau ada yang mencintai, berarti itu cinta sejati. Bila hendak tahu kayak apa orang tuh, ya hati lawan siapa inya bakawan. Makom paling tinggi ialah bermimpi atau bertemu Nabi SAW di mimpi atau waktu jaga. Makan nang halal-halal sampai 40 hari, insya Allah terbuka hijab. Di saat guru bercanda atau bercerita lucu, di situ datanglah kegembiraan di dalam hati. Maka berdoalah saat itu, karena pintu langit sedang dibuka. Niscaya Allah kabulkan doamu. Bukan karena baik kita menuntut ilmu agama, tapi dengan menuntut ilmu agama, mudahan kita menjadi baik. Sealim-alimnya kita di zaman wahini, kadangkala mengalahkan kealiman orang-orang bahari. Dipuji jangan tersanjung, dihina jangan tersinggung. Kita harus menjaga geretek, jangan sampai geretek itu membinasakan kita. Caranya bila kita melihat, mendengar kejahatan, kekurangan orang, yang pertama doakan, jangan disambati. Menggibah itu sudah salah, apalagi seorang merasa harap pada orang yang kita gibah. Untung berdoa, hati berpikir yang positif aja, itu tandanya hati bersih. Apabila kamu sudah meyakini orang itu salah, datanginya pada ibadah duaan, itu adab. Pemurah itu bagus, engken itu kada bagus. Orang yang pemurah Tuhan sayang, sekalipun inya kada tuan guru. Orang yang engken Tuhan muar, sekalipun inya tuan guru. Usahakan agar kita menjadi orang alim, setidaknya alim pada perkara yang fardu ain. Allah memberikan cintanya pada orang yang menyadari kekurangannya. Membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula 3 kali waktu pagi dan sore, insyaallah Allah ridho. Orang yang membuka aurat berarti kada isi supan. Orang yang menuntut ilmu tidak akan putus rezekinya insyaallah. Sugih atau miskin bukan masalah, yang penting halal. Dipuji atau dihina bukan masalah, yang penting benar. Karamat tertinggi itu ialah dapat berjumpa dengan Rasulullah. Dasar pertama seseorang untuk mendapat pangkat kehambaan ialah dengan menuntut ilmu tauhid. Aku kada papa disambat orang palawak, asal hati umat Rasulullah himung. Mudahan Nabi Muhammad himung lawan aku, karena Nabi himungi umat sedih. Siapa yang tawadu, rendah hati, di situlah Rasulullah berada. Ke Banjarmasin, tapi kada ziarah ke Basiri, maka tidak akan mendapat berkah selama di Banjarmasin. Haul Habib Hamid bin Abbas Basiri 2016. Jika kami wajib bakti pada orang tua dengan Rabbi firli, berarti kami lebih wajib bakti pada Rasulullah dengan Allahumma sholli. Ilmu memang penting, tapi adab lebih penting. Di dunia ini tidak ada istilah sukses. Sukses itu ialah husnul khotimah. Kalau hati yang hidup berarti itu soleh. Kalau nafsu yang hidup berarti orang itu kurang ingat kepada Allah.
Kita tidak bisa merendah dari orang lain kalau orang yang kita pandang dari orang lain itu cuma keburukan. Kalau mau selamat di akhir zaman, maka pujilah Rasulullah dan agungkanlah Rasulullah. Marah itu kada bungas. Batasi kehendak sekadar cukup. Jangan kehendak lebih yang kau turut. Kehendak lebih yang kau turut hanya menambah-nambah waktumu sibuk. Ilmu tak sempat untuk dituntut, amal pun tak dikerja karena sibuk. Pandanglah takdir dan ketentuan Tuhan sebelum memandang salahnya orang. Pesan Ibunda Imam Malik, wahai Malik, ambillah dari gurumu akhlaknya sebelum ilmunya. Amalan dimudahkan menjawab soal ulangan atau skripsi. Soal itu tidak perlu disedihkan. Soal itu mudah, tapi jawabannya yang sulit. Buku dibaca di mutalaahi ketika mau ulangan, ketika malamnya baca surah Tabarak Al-Mulk ayat 14 sebanyak 11 kali. Insya Allah mulut ini Tuhan yang memilihkan. Jangan putus asa, jangan dihilangkan kisah kebaikan Tuhan. Di mana-mana makam didatangi, niat ambil berkah dan agar hajat dikabulkan. Namun tak pernah ambil pelajaran dari yang diziarahi. Bagaimana kehidupan beliau, amalnya beliau, akhlak beliau, hingga beliau sampai hampat pun manfaat bagi umat. Kubur nasihat bagi orang yang berakal. Apa yang dibawa cuma kain, kafan. Apa yang dimiliki semuanya ditinggalkan. Asal tanah kembali ke tanah. Roh mempertanggungjawabkan kehidupannya selama di dunia. Maka dari itu hisap dirimu, kata ulama. Ratapilah diri sebelum engkau diratapi orang. Maristalah dirimu sebelum hari pembalasan itu tiba menimpa dirimu. Masalah boleh datang dalam kehidupan kita, tapi pandanglah selalu kebaikan Allah dengan meniadakan kebaikan Allah. Walau hidup susah, tapi di mulut masih terucap Alhamdulillah. Barang siapa bisa melihat kisah Allah di dunia, maka bisa melihat zat Allah di akhirat. Barang siapa tidak bisa melihat kisah Allah di dunia, maka tidak bisa melihat dan buta dari melihat zat Allah di akhirat. Orang meminta dunia bukan untuk dunia, tapi untuk ibadah. Karena ibadah menjadikan orang mulia. Minta panjangkan umur bukan untuk dunia, tapi untuk ibadah. Bukan mati yang harus ditakuti, tapi pengertian saat menghadapi mati. Bahwa mati ini ridho Allah, maka akan mudah saat menghadapi mati. Jangan putus asa, Allah akan selalu mengampuni dosa hambanya. Ketika kita ke tukang urut, hendak berurut, padahal sudah tahu kalau berurut itu sakit, tapi kita masih hakun aja untuk diurut. Karena ada sifat positif kita terhadap tukang urut, bahwa sakitnya diurut itu akan menimbulkan kebaikan. Semestinya seperti itu juga sifat kita terhadap Allah. Selalu berpikiran positif sama apa yang diberikan Allah. Dapat nikmat ini baik ya Allah, dapat bala ini baik ya Allah, karena sifat Allah itu pengasih dan penyayang. Ingatlah bahwa semakin tinggi iman kita, semakin banyak masalah jika kita mampu menyangka baik atas setiap masalah yang diberi. Ingatlah bahwa semakin tinggi iman kita, semakin banyak masalah dan musibah yang akan diterima. Itu ujiannya. Sebanyak-banyaknya masalah takkan benar-benar menjadi masalah jika kita mampu menyangka baik atas setiap masalah yang diberi. Sering-seringlah bertafakur bahwa Allah itu maha baik. Setidaknya jangan langsung menyangka jahat. Cobalah untuk menyangka baik atas segala kejadian yang diberi. Pokoknya apapun yang Allah berikan, satu aja dulu modal kita, yaitu jangan menuduh macam-macam lawan Allah. Sangka baik aja, nyata yaman. Agar selalu berpikiran positif atas segala yang Allah berikan. Ingatkan bahwa Allah itu baik, maha baik. Di antara baiknya Allah adalah belum dipinta tapi sudah memberi. Apa itu iman dengan Allah? Berapa banyak orang kafir yang belum beriman. Kita tanpa meminta dapat iman, alhamdulillah. Setelah diberi iman, ingat bahwa mata dibuatkan, telinga dibuatkan, mulut dibuatkan, tangan dibuatkan, kaki dibuatkan, dan semuanya itu belum kita pinta, tapi sudah Allah beri. Cara menyudahi menyebut aib keburukan orang, maka sebut aib atau keburukan kita sendiri. Kada bakal naik amal ibadah kita di langit pertama kalau masih ada dosa gibah di diri kita.
Kalau yang kita pandang hanya keburukan dari orang, gak bakal bisa kita untuk merendah dari orang itu. Orang yang hatinya bersih, itu orang yang kalau merendah. Bila hati kita masih kotor, biasanya pikiran kita menilai orang lain dengan penilaian yang kada bagus. Kekawanan orang-orang soleh dan makanan yang halal insya Allah jadi orang soleh. Nyaman disyukuri, sakit diterima. Mencari dunia atau bekerja itu asal cukup, bukan untuk lebih dari orang lain. Berikan cintamu kepada sebesar-besar nikmat. Cintailah Rasulullah dan sahabatnya merupakan rahmat. Jangan mencintai dunia yang dapat membuat hatimu rusak. Suka menceritakan ilmu dan rasa yang dimiliki, dapat memancing nafsu yang jahat untuk ikut. Ini yang dikhawatirkan dapat memunculkan ujub. Tak ada faedahnya ilmu yang dituntut jika di dalam diri bersarang sifat ujub. Tiada kisah diri yang dimiliki dan patut untuk dikisahi jika Allah yang memberi dan Rasulullah yang membagi. Adapun kisah yang kita miliki hanya dipinjami. Semakin bersih hati, semakin canggih pula hati yang dimiliki. Orang yang punya ilmu insya Allah punya harta. Orang yang punya harta belum tentu punya ilmu. Hendak disayang Allah jadilah pemurah. Dirja menunya kepala sapat, yang penting halal. Seberapa besar rasa takut akan datangnya hak bala, sebesar itu pula kebahagiaan akan hilang dan sirna. Masalah tak selalu selesai hanya dengan kenikmatan. Masalah bisa selesai dengan syukur yang selalu diucapkan. Quran itu tidak hanya untuk orang baik, tapi juga untuk pendosa. Bahkan pendosalah yang seharusnya lebih giat membacanya. Jangan menunggu diri bersih untuk membaca Quran, tapi bacalah Quran untuk membersihkan diri. Mudah-mudahan kita dapat menanamkan Quran di hati kita seraya mengamalkannya. Siapa yang hafal karangan Habib Ali maka akan terbuka hijab, sebab kalamnya beliau semuanya mengandung nur yang akan menyinari hati kita. Bukan karena baik kita menyampaikan kebenaran, tapi karena ingin mengerja kebaikan, kita pun teguh dalam menyampaikan kebenaran. Tak peduli baik atau buruknya diri, kebenaran tetap harus dibagi dan diberi. Istiqomah ialah mantap duduk di kursi kehambaan. Ilmu tetap disampaikan dengan kasih dan sayang, bukan dengan cacian dan makian, apalagi salah menyalahkan. Agar tidak sakit hati, belajar menerima. Riya, ujub, hasad ialah ibu atau sumber dari segala penyakit hati. Marah yang benar ialah marah yang menasihati. Marah yang bijak ialah marah yang tak menyakiti. Sampaikan kebenaran dengan kasih dan sayang, bukan dengan paksaan apalagi dengan kekerasan. Allah jadikan cemburu itu di dalam dada manusia. Laki-laki disuruh cemburu kepada istrinya. Apa hikmahnya? Supaya menjaga nasab dan keturunan. Menikah itu kebahagiaan. Kebahagiaan menikah itu lewat akhlak. Tidak harus kaya untuk jadi pemurah. Kejarlah urusan dunia, namun jangan hanya melihat dari banyaknya, tapi dari halalnya. Lebih baik hidup sederhana tapi dalam naungan ridha Allah Ta'ala, daripada mengejar banyaknya harta tapi lupa memikirkan halal dan haramnya. Kita disuruh bekerja di dunia bukan untuk kaya, tetapi semata-mata hanya karena disuruh Allah. Menjalankan perintah agama, kewajiban sholat tetap dikerja. Tak lalai menuntut ilmu agama, dikala sedang berusaha ialah pertanda Allah ridho dengan usaha yang kita kerja. Dunia ini tidak patut dijadikan penilaian karena dunia itu hina. Sebenar-benar karamah ialah istiqomah. Artinya istiqomah itu tiada kehendak lain selain daripada kehendak menuju Allah. Bukan moha yang baik, bukan keluarga yang soleh, bukan harta yang banyak, bukan pangkat yang tinggi, bukan banyak bisi bini, anak buah, keluarga, pengikut, murid, dan sebagainya. Bukan banyak bisi kitab, bukan banyak bisi wiritan. Yang selamat itu adalah hati yang bersih. Oleh sebab itu perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW setiap malam. Dalam kitab Durrun Nafis, barang siapa yang membaca salawat ini 10.000 kali setiap malam dengan ikhlas, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, insyaallah dalam 2 tahun akan dibukakan hijab dan menjadi murid Rasulullah.
takkan pernah lepas dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan Allah Ta'ala segala apapun yang kita kerja. Oleh karena itu takutlah selalu hanya kepadanya. Siapa yang dicintai itulah yang dibela. Jika cinta dunialah yang dibela. Walau Allah yang menjadi musuhnya, na'udzubillah. Kejarlah dunia secukupnya, jangan mengejar dunia selebihnya. Maka utamakan Allah Ta'ala, terimalah apa yang ada, husnuzan selalu menjadi sangka. Jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah membid'ahkan orang, jangan mudah menyesatkan orang. Jika kita mengkafirkan orang Islam yang sebenarnya tidak kafir, maka kita yang sebenarnya kafir. Na'udzubillah. Di mulut boleh kita katakan orang tua yang memberi rezeki, namun di hati kita yakini bahwa Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Ini namanya perantara, ini namanya tawasul. Berhentilah ikut pertandingan dunia, nescaya kurang pemarahnya, kurang penyinggungannya, kurang gengsinya dan sakit hatinya. Perjuangannya dengan hidup berkecukupan, bukan hidup dengan berlebihan. Ini kunci bahagia. Walaupun dosa kesalahan masih terus dikerja setiap hari, jangan pernah kehendak untuk bertaubat hilang dari dalam hati. Berharap mudahan suatu saat nanti kita dimatikan dalam keadaan taubat yang suci. Semakin baik prasangka dan pemahamannya ada, semakin baik pula rasa yang akan dimiliki hati kita. Orang yang terlalu taat beribadah namun memiliki akidah benar yang kuat, masih ada kesempatan untuk selamat dibanding mereka yang taat beribadah namun memiliki akidah yang tidak tepat. Kehendak akan nikmat dunia yang berlebih banyak memberi mudarat. Puas tak pernah didapat lalai dalam beribadat karena kesibukan dunia yang terlalu banyak. Bukan datangnya dunia yang salah, namun kita yang tergoda dengan kenyamanan dunia yang jadi masalah. Ilmu ma'rifat ialah ilmu rasa. Dengan mempelajari hanya melewati kata, tapi rasa. Pahami ilmu itu dari rasanya, bukan hanya dari katanya. Amalan ma'rifat ialah perbanyak sholawat. Istiqomah lebih hebat dari 1000 karomah. Zaman dulu orang punya anak sampai 12, kerja seharian pulangnya sampai jam 5 sore saja. Zaman sekarang orang cuma 2 anak, pulang kerja sampai jam 12 malam. Masih saja merasa tidak cukup. Luangkanlah waktumu untuk orang yang selalu ada untuk dirimu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mutiara yang tersimpan di dunia ini adalah perempuan yang solehah. Solehah itu ialah merasa cukup. Supaya mencari dunia tidak mengganggu kita, maka carilah sampai cukup, tidak mencari lebih. Hiduplah di dunia dengan seadanya dan seperlunya, jangan hanya karena mewahnya dan megahnya. Selama manusia masih mempunyai rasa mencintai dan masih mempunyai rasa benci pada sesuatu, maka tak pernah kosong hatinya dari marah. Jadilah wanita yang tidak hanya pintar menutup aurat, tetapi juga memiliki akidah yang kuat. Dan istri yang memasak untuk suaminya sampai hawa panas kompor menerpa wajahnya, maka wajahnya takkan dijelat api neraka. Cara mencegah sakit hati adalah memandang semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagus. Hendaklah ketika akad nikah itu jangan dulu beginiannya mana tayi lalakiannya.